Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanal Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, pada kesempatan malam ini kembali kita hadir di majelis virtual di ruang Zoom ini untuk melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid yang diterjemahkan dengan beberapa terjemahan, salah satu di antaranya dengan judul Seni Interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Dengan berbagai kalangan, dengan berbagai segmen masyarakat. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari sub bahasan yaitu Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al munafiqin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafikin. Mari kita lihat sama-sama dari buku yang ada, untuk kita bisa melihat langsung ulasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Ini subbahasannya ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin. Interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang munafiqin. Nah, kita lihat bersama di sini dimulai dari pengantarnya, dan ini kami bacakan singkat karena sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan semua segmen masyarakat dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisinya, dan keadaan mereka masing-masing. Di antara segmen masyarakat yang beliau hadapi dan beliau berinteraksi dengan mereka adalah kelompok yang dinamakan dengan munafikin, yaitu orang yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi jelas, nifak yang ada di sini atau munafik yang ada di sini adalah nifak akbar, yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, bukan nifak asghar. Misalnya orang Islam yang kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Nah, itu sifatnya orang-orang munafik nifak akbar, tapi bisa juga terjadi pada orang yang beragama Islam. Orang yang beriman tetapi mungkin pernah ketika diberi amanah, suatu ketika tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Nah, ini artinya nifak yang ada atau munafikin yang dimaksud di sini adalah munafikin nifak akbar yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Di antara sifat pokok mereka adalah mengklaim bahwa mereka ini adalah orang-orang beriman, tetapi klaim mereka dusta. Yang kedua, mereka menipu. Ya, itu jadi kebiasaan dan sifat mereka. Kemudian yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Lalu yang keempat, malas dalam beribadah. Yang berikutnya, menghina, merendahkan, mengejek, mengolok-olok orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mukminin. Kemudian memerangi orang beriman, membenci orang beriman, serta mereka berkonspirasi. Berkonspirasi terhadap orang-orang beriman. Jadi artinya membuat rencana-rencana jahat terhadap orang beriman. Kemudian berwala atau menyatakan kecintaannya dan kesetiaannya kepada orang kafir, dan menguatkan semangatnya orang-orang kafir, bukan kepada orang beriman. Bukan menyemangati orang beriman, malah menyemangati orang kafir. Sifat berikutnya adalah tidak mau berhukum kepada syariat, tapi berhukum kepada tauhid. Meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat berikutnya, al-istikbar ini, mereka adalah orang-orang yang angkuh atau sombong dan enggan untuk beristighfar dan bertaubat. Sifat berikutnya, senang kalau keburukan, kekejian tersebar di tengah-tengah kaum mukminin. Sifat berikutnya, memerangi ekonominya orang-orang beriman. Lalu, sifat orang munafikin yang lainnya adalah
beramar mungkar, nahi ma'ruf. Harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini malah amar mungkar, nahi ma'ruf. Ini sifat orang munafikin. Artinya mengajak kepada yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Maaf, mengajak yang pada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Ini berkaitan orang munafikin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang munafikin itu sejak dulu sudah ada. Dan mereka akan terus ada ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Maka kita mempersiapkan diri. Jangan kaget kalau ada orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata fulan munafik. Jangan kaget karena memang itu akan terus ada sampai kiamat. Di Indonesia ada nggak? Ya, tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin kita mengatakan di Indonesia bersih dari kemunafikan. Bersih dari pengkhianat. Orang-orang yang keberpihakannya bukan kepada umat. Padahal kita mengira yang bersangkutan berpihak kepada umat. Tapi ternyata tidak demikian. Dan ini muncul setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tidak dikenal di Mekah. Dan orang munafikin ini muncul ketika kaum muslimin semakin kuat. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang sebetulnya sejak awal berharap punya jabatan dan peran penting di masyarakat kota Madinah, yaitu di masyarakat kabilah Aus dan Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menampakkan keislaman, menyembunyikan kebenciannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian momentum pertama yang tampak terlihat adalah permusuhan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Islam, yaitu ketika sebelum Perang Badar. Sebelum menyatakan keislamannya. Itu awal. Ya, benih-benihnya sudah mulai muncul di situ. Selanjutnya, Allah SWT mengingatkan kepada kita, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum. Sungguh kalian akan diberikan ujian pada harta dan jiwa kalian. Dan kalian sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab. Min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrikin. Mendengar apa? Hal-hal yang gangguan yang banyak dan hal-hal yang menyakitkan. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya ini termasuk yang harus mendapatkan prioritas. Nah, maka dari sini kita mendapati Nabi SAW memaafkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan kalau ada hal-hal yang menyakitkan dari mereka, ya memang itu tabiat dan sifat yang sudah ada pada mereka. Sehingga tidak kaget. Ya, tidak kaget dengan perlakuan tersebut. Nah, kemudian kejadiannya tentu banyak, ya, kejadian yang tidak menyenangkan dari orang-orang munafikin. Dan Allah perintahkan fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi sampai Allah mendatangkan apa yang menjadi keputusannya. Allah akan menjadikan mereka seperti apa, itu nanti kita lihat berikutnya. Tetapi perintahnya untuk apa? Memaafkan. Nah, ketika kaum muslimin semakin kuat setelah perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul dan banyak dari orang musyrikin masuk ke dalam agama Islam tapi nifaqan, munafik, artinya menyembunyikan
kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi kemunafikannya maka nampak. Itu muncul kapan? Setelah perang Badar. Karena sejak itu nampak terlihat ya, bahwa ternyata kaum muslimin punya kekuatan. Maka mereka tidak berani menampakkan sebab apa kaum muslimin kuat. Kalau kaum muslimin lemah, mereka akan terang-terangan posisi mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang muhajirin itu tidak ada di antara mereka yang munafikin. Tidak ada orang munafik dari kalangan muhajirin. Tapi nifak itu, sifat kemunafikan itu muncul pada sebagian orang yang masuk Islam dari kalangan orang Ansor. Orang Ansor ini adalah penduduk Madinah. Ketika tokoh-tokoh mereka, mayoritas orang-orang Ansor masuk, maka akhirnya ada sebagian yang merasa perlu untuk menampakkan keislamannya, tetapi bentuknya, sikapnya itu adalah nifak. Berpura-pura. Karena apa? Islam kuat. Dan Islam nampak terlihat tersebar di tengah-tengah kaum mereka. Sedangkan penduduk Mekah, enggak. Kalau penduduk Mekah, tokoh-tokohnya, mayoritas mereka kafir. Nah, itu bedanya. Sehingga yang Islam itu memang menampakkan keislaman betul. Tapi kalau di Madinah tidak. Maka mereka tidak perlu menampakkan keimanan, kecuali yang memang betul-betul beriman secara zahir dan batin. Itu bedanya. Penduduk Mekah memang aslinya kafir. Tokohnya kafir. Pemimpin-pemimpinnya kafir. Mayoritasnya kafir. Itu jelas. Jadi nggak perlu menampakkan keislaman, menyembunyikan, nggak usah. Maka mereka terang-terangan menyembunyikan kekufuran, terang-terang menampakkan kekufuran. Nah itu begitu, udah nggak perlu lagi sembunyikan, nampakkan, nggak. Karena apa? Karena sebaliknya kondisinya kalau di Mekah, orang yang menampakkan keislaman akan disakiti, dianiaya, dimusuhi, bahkan bisa disiksa dan diusir. Sementara orang munafik menampakkan keislaman untuk kemaslahatan dunia mereka. Ada kepentingan dunia. Sebaliknya orang di Mekah kalau menampakkan keislaman, wah, resikonya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan orang-orang munafikin yang bersamanya, mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dalam menghadapi kaum muslimin. Di antara peristiwa yang menunjukkan hal tersebut adalah keberpihakan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Yang telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat terhadap Rasulullah SAW. Sudah ada kesepakatan antara mereka dengan Rasul SAW. Tidak ada satupun di antara masing-masing kelompok ini yang menyerang yang lain. Itu sudah kesepakatan. Artinya yang Yahudi Bani Qainuqa tidak akan menyerang kaum muslimin, demikian pula sebaliknya. Itu kesepakatannya. Tetapi yang terjadi kan tidak begitu. Dari sahabat Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar, kemudian beliau tiba di Madinah, orang-orang Yahudi, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa, kemudian mengatakan, ya ma'syar Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian, qabla ayyusibakum mithlu ma asaba Quraisyan. Masuk Islamlah kalian sebelum kalian akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian apa? Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran. Jangan terberdaya, jangan Anda merasa bangga dengan kemenangan yang telah Anda raih.
atas beberapa orang Quraisy yang memang dianggap, kata mereka, bodoh, la ya'rifunal qital. Mereka nggak terampil berperang. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnun nas wa annaka lam talqa mithlana. Ini sesumbarnya orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka bilang, kalau Anda berperang menghadapi kami, Anda akan, ya kalau berperang betul-betul berhadapan dengan kami, barulah Anda tahu siapa kami ini sebenarnya. Ini baru, ini namanya manusia beneran, laki-laki beneran. Dan Anda tidak akan pernah berperang melawan pasukan, prajurit, tentara yang seperti kami. Ini sesumbarnya mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakan kepada mereka, kalian pasti akan dikalahkan dan kalian akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah, kemudian Imam Ibnu Hisham, ini salah seorang imam dalam Sirah Nabawiyah, meriwayatkan dari Abi Aun, ya, dari Abu Aun, Muhammad bin Abdullah As-Saqafi, bahwa ada seorang wanita Arab datang, eh, mendatangi toko perhiasan di Bani Qainuqa. Kemudian dia hendak menjual perhiasannya di pasar Bani Qainuqa. Lalu dia menjelaskan, dia duduk menjelaskan kepada ya penjual perhiasan itu di pasar tersebut. Nah, apa yang terjadi? Lalu tukang perhiasan ini ingin agar wanita tersebut membuka penutup wajahnya. Tapi kemudian wanita muslimah ini nggak mau. Lalu pemilik toko ini atau tukang perhiasan ini menarik, ya, ikat, ya, ujung pakaian wanita tersebut, lalu diikat ke, ya, di paku, ya, diikat sedemikian rupa hingga ketika dia berdiri tubuhnya tersingkap. Kan posisinya tadi di sini apa? Jalasat, duduk. Ini pas lagi duduk terus diikat, nah, begitu berdiri tersingkap. Dan orang-orang Yahudi menertawakannya. Apa yang terjadi? Lalu wanita itu berteriak. Begitu berteriak, ada salah seorang kaum muslimin yang ada di pasar itu kemudian mendatangi, ya, mendatangi pemilik toko tersebut lalu membunuhnya. Dan pemilik tokonya Yahudi. Apa yang terjadi? Nah, orang Yahudi yang lain membalas. Maka mereka membunuh seorang muslim tersebut yang membela seorang muslimah. Nah, akhirnya apa? Maka kaum muslimin pun berteriak dan kemudian memanggil kaum muslimin yang lain untuk menghadapi orang Yahudi. Maka kaum muslimin tentu marah. Akhirnya terjadi permusuhan antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, peristiwa ini, ya, peristiwa atau kejadian ini yang menjadi pemicu akhirnya Nabi SAW datang. Dan kemudian apa yang dilakukan? Lalu melakukan blokade kepada mereka. Dan blokade ini mereka dilakukan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sampai akhirnya mereka menyerah.
dan menerima keputusan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Ishaq sebagai salah seorang imam dalam Sirah Nabawiyah, beliau meriwayatkan dari Asim bin Umar ibni Qatadah bahwa Rasulullah SAW memblokade mereka sampai akhirnya mereka mau menerima keputusan, ya, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah SAW, berdiri dan mengatakan, "Ya Muhammad." Nah, ini lihat, ini pimpinan orang munafikin membela orang Yahudi dengan mengatakan, "Berbuat baiklah kepada sekutu saya." Mereka orang Yahudi Bani Qainuqa adalah sekutunya orang-orang Khazraj. Nabi SAW belum langsung merespon, dan beliau menunda, nggak langsung respon. Lalu kemudian diulang lagi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu saya." Nabi SAW juga berpaling. Kemudian setelah itu Nabi SAW karena berpaling, maka Abdullah bin Ubay ini memasukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskan." Dan Rasulullah SAW marah sampai nampak terlihat kemarahan itu di wajahnya. Lalu beliau bersabda, "Waihak, celakalah kamu. Lepaskan." Lalu kemudian uh, Abdullah bin Ubay ini mengatakan, "Saya bersumpah kepada Allah, saya tidak akan melepaskanmu sampai engkau memperlakukan sekutuku dengan baik." Uh, Kemudian disampaikan bahwa mereka ada 400 orang yang tidak bertameng dan 300 orang yang pakai tameng atau bertameng, dan ya ini maksudnya jumlah pasukan mereka yang melindungiku dari hitam dan putih. Maksudnya mereka siap membela saya, melindungi saya. Kemudian disampaikan, kalau engkau, maksudnya kalau Rasul SAW membunuh mereka sekaligus, saya khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, mereka milik. Hum laka. Akhirnya Nabi SAW membiarkan. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul memang orang yang masih dihormati di kaumnya, dan Nabi SAW menerima permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul karena posisinya, ya kalau bahasa kita sekarang ada kata belece, karena rekomendasinya, karena permintaannya untuk eh, melepaskan, membiarkan Yahudi Bani Qainuqa. Tapi dengan syarat mereka meninggalkan Madinah. Boleh meninggalkan kota Madinah, membawa harta mereka, tapi tidak boleh membawa senjata. Jadi dilucuti senjatanya, diizinkan mereka pergi. Nah, ini salah satu bentuk interaksi Nabi SAW dengan orang munafik. Kita bisa lihat di sini keberpihakannya kepada orang Yahudi, bukan kepada kaum muslimin. Ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf jika kurang berkenan.
Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.